Satu gagasan, satu gerakan. Teman-teman, tahukah kalian kalau dunia kita saat ini sedang mengalami krisis global yang mana salah satunya seperti isu kemiskinan, perubahan iklim yang ekstrim, kemudian kondisi sosial di masyarakat, keadaan geopolitik yang memanas, dan yang paling dekat dengan kita yaitu ketimpangan pendidikan yang semakin sulit untuk diatasi. Langsung saja kita bahas. Saya Wilda Maura Hafizoh dengan NPM 251063108005, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas 2E, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Video ini ditujukan untuk menempuh mata kuliah pembelajaran berbicara dengan dosen pengampu Bapak Rizky Ramadan, SPD MPD, dan Bapak Damanhuri, MPD. Lanjut, pembahasan kali ini sangat amat penting dan menarik untuk dibahas. Tahukah kalian jika PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui program Sustainable Development Goals atau SDGs menetapkan 17 tujuan pembangunan yang harus kita capai sebelum tahun 2030. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, program SDGs ini masih belum efektif. Kenapa? Karena generasi muda itu masih sangat rendah melakukan aksi nyata terkait program tersebut. Banyak nih siswa yang tahu apa itu SDGs, tetapi mereka belum dapat memahami bagaimana perannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Lalu apa sih penyebabnya? Menurut saya, penyebabnya adalah sistem pendidikan yang masih berfokus pada hafalan, bukan implementasi yang nyata. Nah, dari sinilah kita memahami bahwa peranan taksonomi Bloom itu sangat amat penting. Apa sih itu taksonomi Bloom? Taksonomi Bloom itu suatu klasifikasi tujuan pembelajaran yang dibagi menjadi 6 tingkatan kemampuan berpikir. Itu dibagi dari C1 sampai C6, di mana C1 ini adalah mengingat, C2 memahami, C3 itu menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 yang tingkatannya paling tinggi adalah menciptakan. Nah, namun sayangnya pendidikan di kita itu masih hanya berfokus pada level dasarnya saja, seperti mengingat dan memahami. Padahal tantangan global yang dibutuhkan sekarang ini itu adalah sumber daya manusia yang dapat berpikir kritis dan menciptakan suatu karya. Nah, dari sini saya berpikir bahwa pendidikan itu tidak bisa hanya berhenti pada pengetahuan saja. Kita tidak bisa hanya memahami sesuatu saja. Kita harus melakukan tindakan sosial dan membuat kesadaran sosial terhadap isu-isu yang sedang ramai dibincangkan di masyarakat. Seringnya pendidikan di Indonesia itu dari dulu sampai sekarang itu fokusnya hanya siswa disuruh mencari dan juga memahami definisi atau makna dari suatu materi tertentu. Kemudian mereka akan menjawab sebuah soal pilihan ganda atau soal esai yang berkaitan dengan materi tersebut. Nah, pola evaluasi yang seperti ini sebenarnya sudah ketinggalan zaman. Kenapa? Karena ini membuat siswa itu atau pendidikan itu hanya berfokus pada hasil atau akademik saja, bukan pada pengembangan pola pikir dan juga perilaku siswa. Nah, fenomena ini semakin diperparah dengan adanya teknologi AI atau Artificial Intelligence. Siswa zaman sekarang itu sangat mudah untuk menyalin jawaban dari AI, padahal mereka itu sebenarnya kurang memahami, bahkan mungkin tidak membaca sama sekali hasil dari jawaban tugasnya tersebut. Nah,
peran SDGs yang seharusnya menjadi alat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa malah menjadi aktivitas copy paste. Nah, di sini menunjukkan bahwa teknologi yang seharusnya itu menunjang dan membantu proses pembelajaran justru malah membuat budaya belajar yang instan. Proses pembelajaran yang seperti ini pada taksonomi Bloom itu hanya mencapai level C1 dan C2, yakni memahami dan mengingat. Padahal tantangan global yang dibutuhkan sekarang itu memerlukan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Menurut saya, perubahan perilaku siswa ini tidak akan berubah jika siswa hanya disuruh untuk memahami dan mengingat materi saja. Perubahan itu akan muncul ketika siswa diajak untuk berpikir kritis, untuk mempertanyakan dari mana sebuah informasi, juga untuk menemukan solusi dari masalah di kehidupan mereka sehari-hari. Nah, dengan perkembangan zaman yang semakin maju ini, masih banyak disinformasi atau hoax yang tersebar melalui media sosial maupun AI. Nah, sebagai contoh dari solusi, implementasi taksonomi Bloom dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan cara bertahap. Nah, misal pada tahap C1, siswa itu diminta untuk membaca sebuah berita hoax yang sedang viral di masyarakat. Kemudian pada tahap C2, siswa diminta untuk mengidentifikasi isi berita, mengidentifikasi sumber informasi, juga dampak penyebaran hoax tersebut bagi masyarakat. Pada level C3, siswa ini mulai untuk memberikan argumen atau opininya sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan terhadap tulisan hoax tersebut. Nah, selanjutnya pembelajaran ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Pada level C4, siswa ini diminta untuk membedakan mana sih antara fakta dan juga hoax dapat dilihat dari struktur bahasanya, dan siswa juga diminta untuk mengecek kredibilitas dari sumber informasi tersebut. Pada tahap C5, siswa itu diminta untuk mengevaluasi apakah sumber informasi ini layak untuk dipercaya atau justru malah menyesatkan masyarakat. Nah, puncaknya ada pada level C6, yakni menciptakan. Nah, pada level ini siswa itu diminta membuat sebuah teks persuasif untuk kampanye literasi digital guna mengedukasi masyarakat terkait penggunaan media sosial dan AI. Nah, itu merupakan contoh dari pelaksanaan taksonomi Bloom yang dapat kita terapkan jika kita sudah menjadi guru bahasa Indonesia. Nah, melalui proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan taksonomi Bloom ini, siswa itu jadi bukan hanya sekadar pintar menggunakan teknologi, tetapi juga mereka mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka, sekaligus belajar untuk bertanggung jawab atas informasi yang dia terima dan informasi yang dia sebarluaskan. Sehingga pada akhirnya SDGs dan taksonomi Bloom ini berkaitan erat di dunia pendidikan sekarang. SDGs tidak akan tercapai jika fokus pengembangan kita hanya pada low order thinking skill, yang mana hanya berpacu pada proses menghafal dan berfokus pada nilai-nilai akademik. Nah, SDGs akan tercapai jika siswa itu mampu mengembangkan kemampuan untuk bernalar kritis, untuk mengevaluasi sebuah informasi, untuk mengecek kredibilitas dari informasi yang didapat, juga mampu untuk mencari solusi dari hal-hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. So, segitu saja dari saya. Penjelasan yang kurang mengenakan mohon untuk dimaafkan. Saya Wilda Maura Hafizah, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.